kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikia Khairul Nisa dengan NIM 24110128 dari kelas D 2024 Prodi Teknik Informatika S1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen layanan dan teknologi informasi yang diampu oleh dosen Bapak Iqbal Jamaluddin MKom. Di video ini, saya akan menjelaskan ITIL dan penerapannya pada aplikasi. Apa itu ITIL? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah kerangka kerja yang menawarkan praktik terbaik dalam manajemen layanan teknologi informasi. ITIL membantu organisasi untuk merencanakan, memberikan, dan mendukung layanan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Tujuannya agar layanan teknologi informasi selaras dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai optimal bagi pengguna. Mengapa ITIL digunakan? ITIL digunakan yang pertama untuk menstandarkan proses layanan teknologi informasi. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas. Yang ketiga, menyelaraskan teknologi informasi dengan tujuan bisnis. Yang keempat, mengurangi risiko dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Adapun sejarah dan perkembangan ITIL dari versi pertama sampai versi terbaru, yaitu versi pertama diperkenalkan pada tahun 1989 oleh Badan Pemerintahan Inggris untuk menstandarisasi manajemen layanan teknologi informasi. ITIL versi kedua diperkenalkan pada tahun 2001 guna menyediakan struktur yang seragam untuk penyampaian layanan yang berfokus pada proses, yaitu incident, problem, dan juga change. ITIL versi 3 dirilis tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan siklus hidup layanan dengan memperkenalkan fitur baru dari pengulangan feedback. Lalu versi ketiga ini dirilis kembali tahun 2011 untuk memperjelas proses dari ITIL versi 3 sebelumnya yang dirilis tahun 2007. Dan yang terakhir, versi terbaru yaitu ITIL versi 4 dirilis tahun 2019 yang menyediakan sistem yang fleksibel dan terintegrasi untuk manajemen layanan yang didukung teknologi informasi secara efektif. ITIL versi 4 ini mengadopsi pendekatan yang lebih modern, mencakup prinsip-prinsip Agile, Lean, dan juga DevOps. Lalu di sini ada mind map. Mind map ini berisi komponen ITIL versi 4 yang terdiri dari dua komponen, yaitu 4-dimension model atau model dimensi 4 dan juga service value system atau sistem nilai layanan. Untuk 4-dimension model, ini terdiri dari organizations and people, information and technology, partners and suppliers, dan juga value streams and processes. Untuk organizations and people, orang-orang dalam organisasi ini perlu memahami apa peran dan juga tanggung jawab mereka. Mereka perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana peran mereka bisa menambah nilai bagi organisasi. Untuk information and technology, ini termasuk teknik dan teknologi pengetahuan informasi yang diperlukan untuk manajemen layanan. Partners and suppliers, pada dasarnya mereka menetapkan kontrak dan perjanjian lain antara organisasi dan juga mitra mereka. Di sini fokusnya adalah hubungan organisasi dengan bisnis seperti yang terikat dalam desain, penyebaran, pengiriman, dukungan, dan peningkatan layanan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada value streams and process. Ini adalah serangkaian langkah yang diikuti organisasi agar mereka dapat menciptakan serta mengirimkan produk atau layanan kepada konsumen. Proses yang terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan produktivitas
di dalam atau di seluruh organisasi secara signifikan. Nah, sedangkan service value system ini terdiri dari guiding principle atau prinsip panduan, ada governance atau tata kelola, ada service value chain atau rantai nilai layanan, ada continual improvement atau peningkatan berkelanjutan, dan juga practices atau praktik, yaitu dengan manajemen practice. Nah, untuk guiding principle ini adalah serangkaian langkah tentang bagaimana seluruh organisasi harus mengelola suatu layanan. Sedangkan governance ini bertanggung jawab untuk mengendalikan dan memantau organisasi. Tata kelola dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip panduan atau dapat menentukan serangkaian prinsipnya sendiri. Untuk service value chain ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan bisnis agar mereka dapat menyediakan produk atau layanan berharga bagi konsumen. Selanjutnya ada continual improvement, yaitu mereka memastikan bahwa layanan teknologi informasi terus selaras dengan harapan dari pelanggan. Dan yang terakhir ada manajemen practices. Nah, manajemen practices ini ada 34 praktik yang dirancang agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya. Praktik-praktik ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ada praktik manajemen umum, praktik manajemen layanan, dan juga praktik manajemen teknis. Selanjutnya ada penerapan ITIL dan prinsipnya pada Instagram. Yang pertama, prinsip yang digunakan adalah focus on value atau fokus pada nilai. Fitur seperti Reels, Stories, dan juga Explore dibuat untuk meningkatkan user engagement dan juga kenyamanan pengguna. Lalu Instagram terus menyesuaikan algoritma agar pengguna melihat konten yang relevan dan memberikan nilai emosional dan juga hiburan yang tinggi. Prinsip yang kedua yang digunakan pada Instagram yaitu continual improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan. Instagram rutin melakukan update fitur, memperbaiki bug, dan menambah tools baru untuk kreator seperti fitur insight atau Reels monetization. Dan juga ada feedback dari pengguna yang digunakan untuk memperbaiki performa aplikasi dari pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, prinsip yang digunakan pada Instagram yaitu optimize and automate. Untuk optimize dan automate ini digunakan untuk mengurangi beban manusia seperti penggunaan AI untuk mendeteksi konten negatif, spam, dan pelanggaran kebijakan komunitas. Dan juga sistem rekomendasi otomatis agar pengguna mendapatkan konten yang sesuai minat tanpa intervensi manual. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dasar ITIL. Yang pertama ada nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini jadi layanan teknologi informasi harus berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan berdasarkan kebutuhan dan juga harapan mereka. Yang kedua yaitu fokus pada proses. Pengelolaan layanan dilakukan melalui proses yang terdefinisi jelas untuk memastikan konsistensi, efisien, dan juga kualitas. Yang ketiga, ada orang dan teknologi. Kolaborasi antara sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi yang tepat sangat penting untuk hasil yang optimal. Yang keempat, ada pendekatan berbasis nilai. Jadi semua aktivitas harus diarahkan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga bisnis. Yang kelima, ada kolaborasi dan komunikasi. Diperlukan kerjasama dan komunikasi terbuka di seluruh organisasi untuk meningkatkan koordinasi dan juga hasil. Yang keenam, yaitu ada pencegahan masalah sebelum terjadi. Ini difokuskan pada tindakan untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Dan yang terakhir ada pendekatan berkelanjutan. Pendekatan berkelanjutan ini melakukan perbaikan terus-menerus pada proses, teknologi, dan kemampuan staf agar tetap relevan dan juga kompetitif. Yang terakhir ada manfaat penerapan ITIL.
Manfaat penerapan ITIL yaitu yang pertama ada kerangka kerja yang terstruktur. ITIL menyediakan panduan jelas untuk merencanakan, memberikan, dan mendukung layanan teknologi informasi, dan juga membantu pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi redundansi atau biaya berlebihan. Manfaat yang kedua yaitu ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini gunanya untuk meningkatkan produktivitas staf teknologi informasi dan juga optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan. Identifikasi dan penanganan layanan masalah secara proaktif, meningkatkan keandalan dan ketersediaan layanan, dan juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dengan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini mengurangi kemungkinan kegagalan layanan, pelanggaran keamanan, atau penurunan kualitas. Yang kelima, ada pengurangan biaya operasional, yaitu identifikasi area yang tidak efisien dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, ada daya saing dan juga kepuasan pelanggan. Ini memberikan landasan kuat untuk menghadapi tantangan bisnis dan memanfaatkan peluang dengan menarik pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan lama. Adapun sumber materi presentasi saya dari beberapa artikel dan juga video dari salah satu kanal YouTube. Demikian presentasi tentang materi ITIL yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.